Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi penyelesaian tugas UAS dari mata kuliah mesin listrik, dosen pengampu yaitu Pak Taufik Muhtar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Samsul Bari Saputra dengan NIM 24 OSP 021. Untuk bagian A, soal pertama yaitu di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya pembahasan generator listrik. Untuk bidang pekerjaan aplikasi generator listrik, yaitu bisa di pembangkit energi. Contohnya PLTU, PLTA, PLTG, PLTN, maupun PLTB. Kemudian bisa juga di industri manufaktur, yaitu di pengelolaan sistem tenaga cadangan atau genset dan sistem kelistrikan pabrik. Di sektor transportasi, sistem kelistrik bisa di sistem kelistrikan kapal, kereta api listrik, lokomotif, dan alternator pada kendaraan. Untuk soal kedua yaitu apa itu mesin listrik? Mesin listrik adalah perangkat elektromagnetik yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik menjadi energi mekanik, ataupun mengubah level tegangan listrik. Transformator secara umum, mesin listrik ini dibagi menjadi tiga, yaitu generator, motor, dan transformator. Untuk soal ketiga yaitu apa itu generator listrik? Nah, generator listrik adalah mesin yang mengubah energi mekanik atau gerak menjadi energi listrik. Perubahan ini terjadi melalui fenomena induksi elektromagnetik yang ditemukan oleh Michael Faraday. Kemudian soal nomor 4 yaitu klasifikasi pembagian jenis-jenis generator listrik. Untuk klasifikasinya, jenis-jenis generator listrik ada dua, yaitu generator AC dan generator DC. Generator AC atau alternator menghasilkan arus bolak-balik. Dan kemudian generator AC ini juga dibagi menjadi dua, yaitu generator sinkron dan generator asinkron atau induksi. Kemudian generator DC ini menghasilkan arus yang searah berdasarkan penguatnya dibagi menjadi dua, yaitu penguat terpisah dan penguat sendiri. Di mana penguat sendiri ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu penguat sendiri shunt, penguat sendiri seri, dan penguat sendiri kompon. Soal kelima yaitu apa itu generator sinkron dan generator asinkron. Generator sinkron adalah frekuensi listrik yang dihasilkan berbanding lurus dengan kecepatan putar mekanis porosnya. Kecepatan ini disebut dengan kecepatan sinkron. Kemudian generator asinkron atau biasa disebut induksi, kecepatan putar rotor tidak sama dengan kecepatan medan putar pada stator. Biasanya digunakan pada aplikasi skala kecil. Kemudian soal nomor 6, generator listrik jenis apa yang terpasang secara umum untuk memberi atau melayani listrik ke masyarakat? Nah, jenis generator yang cocok untuk melayani listrik di masyarakat itu yaitu generator sinkron AC 3 fasa. Mengapa? Karena efisiensinya yang tinggi dan kemudahan dalam menaikkan atau menurunkan tegangan menggunakan transformator atau transmisi jarak jauh. Kemudian nomor 7, bagaimana prinsip kerja generator listrik AC? Baik, untuk prinsip kerja generator listrik AC sendiri itu didasarkan pada hukum induksi Faraday, di mana hukum ini berbunyi jika sepotong kawat penghantar berada dalam medan magnet yang berubah-ubah, maka pada kawat tersebut akan terbentuk gaya gerak listrik atau GGL. Pada generator AC sendiri, kumparan berputar dalam medan magnet. Flux magnet yang menembus kumparan berubah secara periodik menghasilkan tegangan bolak-balik. Soal nomor 8 yaitu bagaimana prinsip kerja
generator listrik DC. Baik, untuk prinsip kerja generator listrik DC, prinsipnya itu serupa dengan generator AC, namun pada generator DC terdapat komponen yang bernama komutator. Komutator ini berfungsi sebagai penyearah mekanis yang membalikkan arah arus pada saat yang tepat, sehingga arus yang keluar ke beban selalu mengalir ke satu arah atau searah. Soal nomor 9 yaitu uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik AC. Baik, untuk komponen utama pada generator listrik AC sendiri ada stator, rotor, slip ring, dan bantalan bearing. Stator ini adalah bagian yang berisi kumparan tempat terciptanya GGL induksi. Kemudian rotor ini bagian berputar yang membawa kumparan medan untuk menghasilkan medan magnet. Kemudian slip ring adalah cincin logam yang berputar bersama rotor untuk menyalurkan arus eksitasi dari sumber luar. Kemudian soal nomor 10 yaitu uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik DC. Untuk komponen utama pada generator listrik DC yaitu stator, armatur, komutator, dan sikat atau brush. Stator ini atau kutub magnet, disinilah tempat terjadinya atau tempat menghasilkan medan magnet tetap. Kemudian armatur atau biasa disebut dengan kutub jangkar atau kumparan jangkar adalah kumparan yang berputar tegangan dihasilkan. Kemudian komutator adalah cincin belah yang menyarah arus AC dan jangkar menjadi DC. Kemudian ada pun komponen selanjutnya yaitu sikat atau brush, di mana ini berfungsi menghubungkan listrik dari komutator yang berputar ke sirkuit luar yang diam. Kemudian soal nomor 11, jelaskan istilah bereksitasi, kumparan medan, kumparan jangkar, brush, penguat sendiri, dan penguat terpisah. Nah, untuk penjelasannya yaitu eksitasi. Pertama yaitu eksitasi, proses pemberian arus listrik untuk menghasilkan magnet pada generator. Kemudian kumparan medan, kumparan yang dimana ia dialiri arus DC untuk menciptakan kutub-kutub magnet. Kemudian kumparan jangkar atau armatur, kumparan tempat terciptanya tegangan induksi gaya gerak listrik atau GGL. Kemudian brush atau sikat-sikat adalah komponen yang mengantarkan arus dari bagian berputar ke bagian yang diam seperti stator. Kemudian penguat sendiri adalah arus eksitasi yang diambil dari output generator itu sendiri atau memanfaatkan magnet sisa-sisa. Kemudian penguat terpisah adalah arus eksitasi diperoleh dari sumber listrik luar yang independen, misalnya baterai atau generator DC kecil lainnya. Kemudian soal terakhir yaitu apa perbedaan generator kutub dalam dan generator kutub luar. Generator kutub dalam adalah medan magnet kutub terletak pada bagian yang berputar, yaitu rotor, sedangkan kumparan jangkarnya itu berada pada di komponen yang diam, ya, di bagian stator. Nah, ini adalah desain yang paling standar untuk generator pembangkit besar yang karena lebih aman dan mengisolasi tegangan tinggi di stator. Kemudian ada pun generator kutub luar, di mana generator kutub luar ini adalah medan magnet yang medan magnetnya itu berada pada bagian yang diam, yaitu di statornya. Sedangkan kumparan jangkarnya itu berada di bagian rotor. Desain ini umumnya ditemukan pada generator DC atau generator AC kapasitas kecil. Untuk soal nomor B, di sini diketahui NIM saya itu 021 dan untuk pengerjaannya A sampai H menggunakan rumus ini. Nah, untuk bagian A
sebelum membuat gelombangnya kita harus mengetahui dulu Vmax-nya, di mana Vmax yang saya gunakan yaitu 21 volt. Maka dari itu Vmax-nya yaitu 21 dan Vminus-nya itu min 21. Masuk ke bagian C, diketahui A sama dengan 390 derajat dan ditanyakan yaitu tegangan output jika A sama dengan 390 derajat, maka penyelesaiannya yaitu 21 sin 390 derajat. A itu 390 derajat, sin dari 390 derajat yaitu 1/2 dikalikan dengan 21, maka didapat 10,5. Untuk bagian D ditanyakan di sini jika T sama dengan 0,216, maka berapa tegangan output generatornya. Untuk penyelesaiannya menggunakan rumus A EE sama dengan E dalam kurung T tutup kurung sama dengan 021 sin W T volt, dimana 21 sin WT volt ini jika dikerjakan maka 21 sin W nya itu 2 kali V kali F frekuensi, maka ditulis 2 kali 180 ini V, 21 ini adalah frekuensinya, dikali 0,21 yaitu T. Maka setelah itu jumlahkan 2 kali 180 dapat 360, kemudian 360 dikali 21 dikali 0,216 didapat 4.536. Kemudian sin dari 4,536 ini dikalikan dengan 21, dimana sin 4,536 yaitu 0,079 dikali 21 didapat 1,659. Untuk bagian D jawabannya itu 1,659. Kemudian bagian E diketahui A sama dengan 0,21. Untuk mengetahui cara kerjanya cukup ikuti saja langkah-langkah pada bagian C, di mana 21 sin 0,21 derajat volt, 21 sin dikalikan dengan sin 0,21 yaitu 0,35 didapat 7 volt. Kemudian bagian F juga sama dengan nomor D, di mana di sini diketahui T sama dengan 0,21. Maka menggunakan rumus 21 sin W T, di mana sin 21 sin V dikali F frekuensi dikali T, kemudian 21 dikali 2 21 sin 2 kali 180 derajat dikali 21 kali 0,21, jumlahkan 2 kali 21 dapat 360 dikali 21 kali 0,21, maka hasilnya yang didapat yaitu 158.760 volt, dimana sin dari 158.760 volt ini yaitu 0, maka 0 dikali dengan 21 maka 0 didapat 0 volt. Kemudian V rata-rata di sini menggunakan rumus 2 kali Vmax per P sama dengan 2 kali 21, Vmax-nya tadi 21 dikali dibagi V yaitu 3,14, maka hasil yang didapat yaitu 13,37. Kemudian bagian H yang ditanyakan yaitu tegangan efektif menggunakan rumus Vmax per akar 2. Vmax tadi 21 dibagi akar 2 maka 14 didapat 14,8 volt. Nomor 2 diketahui hasil pengukuran voltmeter pada sebuah stop kontak ABC volt. ABC di sini adalah name yaitu 0,21. Berapakah tegangan sesaatnya? Diketahui Vmax-nya itu 21, frekuensi 21 dan waktu 21. Menggunakan rumus Vmax sin WT, maka untuk cara jawabnya 21 sin 2 dikali V dikali frekuensi dikali T, 1 sin 2 kali 180 derajat dikali 21 kali 21
sama dengan 21 sin 360 kali 441. Maka jika di sini 360 derajat, maka kita bulatkan jadi 0, maka 21 0 dikali 441 sama dengan 21 sin 0 volt, dimana 21 dikali sin 0 yaitu tetap 0, atau jadi tegangan sesatnya yaitu 0. Oke, lanjut ke bagian C, di mana soal pertama yaitu ada berapa jenis beban generator dan penyebabnya. Nah, untuk jenis-jenis beban generator dan penyebabnya yaitu ada 3 jenis beban, yaitu beban resistif, induktif, dan kapasitif. Di mana beban resistif disebabkan oleh peralatan yang mengubah listrik menjadi panas atau cahaya, contohnya lampu pijar, pemanas listrik, dan setrika. Kemudian beban induktif disebabkan oleh peralatan yang menggunakan kumparan kawat untuk menciptakan medan magnet. Contohnya itu motor listrik, transformator, dan lampu TL dengan balas. Kemudian beban generator selanjutnya itu ada beban kapasitif. Disebabkan oleh komponen yang menyimpan energi dalam medan listrik, contohnya bank kapasitor, kapasitor bank, kabel bawah tanah yang panjang, dan motor sinkron yang diberi penguat berlebih atau overexcited. Kemudian soal nomor 2 yaitu jelaskan efek pada generator jika dibebankan resistor murni. Maka yang terjadi ketika dibeli beban resistor, efek beban resistor, maka pada beban resistif murni hambatan yang berupa resistansi tidak ada pergeseran fasa antara tegangan dan arus, di mana pada grafiknya akan gelombang tegangan dan arus menciptakan nilai 0, puncak positif dan puncak negatif secara bersamaan. Efek pada generator bekerja sangat efisien karena seluruh daya yang dihasilkan diserap sebagai daya aktif. Kemudian soal ketiga, apa yang dimaksud lagging dan apa penyebabnya? Nah, apa itu kondisi lagging? Lagging atau kondisi tertinggal adalah kondisi di mana arus listrik terlambat atau tertinggal dari tegangan. Penyebabnya yaitu biasanya adanya beban induktif. Sifat induktor adalah menghambat perubahan arus sehingga arus tidak bisa naik secepat tegangan. Kemudian pada grafik, gelombang arus mencapai puncak beberapa derajat setelah gelombang tegangan mencapainya, atau di sini arus akan mencapai puncak beberapa derajat setelah tegangan mencapainya. Untuk efeknya membutuhkan daya reaktif yang besar dari generator yang dapat menyebabkan penurunan tegangan terminal. Selanjutnya itu apa itu kondisi leading? Leading adalah kondisi mendahului, kondisi di mana arus listrik mendahului tegangan. Yang biasanya ini disebabkan oleh adanya beban kapasitif, di mana pada grafik gelombang arus mencapai puncak sebelum tegangan. Artinya arus mendahului tegangan. Kemudian efek ini dapat menyebabkan fenomena kenaikan tegangan terminal generator secara berlebihan. Kemudian soal selanjutnya yaitu jelaskan prinsip kerja terbentuknya tegangan listrik 3 fasa. Oke, prinsip kerja terbentuknya generator 3 fasa bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik menggunakan 3 kumparan lilitan yang dipasang pada stator. Konstruksinya 3 kumparan identik dengan dikelilingi stator dengan jarak sudut 120 derajat satu sama lain. Medan magnet atau rotor yang membawa medan magnet diputar oleh penggerak mula. Ketiga yaitu induksi GGL. Saat rotor berputar, medan magnetnya memotong ketiga kumparan tersebut secara bergantian. Kemudian outputnya, karena perbedaan posisi fisik 120 derajat, tegangan yang dihasilkan pada masing-masing kumparan juga akan memiliki perbedaan fasa sebesar 120 derajat listrik. Kemudian nomor 6,
Bagaimana cara agar sistem listrik yang kondisi lagging dapat berubah menjadi sefasa? Baik, untuk caranya yaitu kondisi lagging induktif sangat umum di industri karena banyak motor listrik. Caranya yaitu pemasangan kapasitor bank karena sifat kapasitor itu berlawanan dengan induktor. Kemudian cara kedua yaitu penggunaan motor sinkron, mengoperasikan motor sinkron dalam kondisi overexciter sehingga berfungsi sebagai kapasitor raksasa. Lanjut soal nomor 7, di mana diketahui H sama dengan 90 derajat, ABC sama dengan 0,20, yaitu NIM saya. Kemudian ditanyakan FR, FS dan FT, di mana rumusnya yaitu FR sama dengan ABC kali sin A volt, Fs sama dengan ABC kali sin A kurang 120 derajat atau minus 120 derajat. Ft sama dengan ABC kali sin A kurang 240 derajat. Nah, untuk cara jawabnya, dimana Fr tadi yaitu rumus ABC kali sin A, masukkan saja ABC yaitu 021 dan A yaitu 90. Maka 021 kali 1, dimana 1 ini kita dapat dari sin 90 yaitu 1 kali 021 21 volt. Ini adalah tegangan dari FR. Kemudian Fs, dimana rumus tadi ABC kali sin A kurang 120 derajat. Langsung saja 021 dikali sin 90 derajat kurang 120 didapat 90 dikurang 120 kan minus 30 derajat. Sin dari 30 derajat minus 30 derajat ini adalah minus 0,5. Minus 0,5 ini dikali 0,21, maka hasil yang didapat yaitu minus 10,5 volt untuk tegangan Vs nya. Kemudian Vt nya 0,021 dikali sin 90 kurang 240 derajat. 21 kali sin 90 kurang 240 derajat minus 150 derajat. Sin dari minus 150 derajat yaitu minus 0,5 dikali 21, maka hasil yang didapat yaitu minus 10,5 volt. Baik, untuk bagian-bagian utama genset, yang pertama yaitu mesin engine merupakan sumber energi mekanik. Ukuran mesin menentukan seberapa banyak daya listrik yang bisa dihasilkan. Bahan bakar dari genset ini bisa berupa solar, diesel, bensin, atau gas. Kedua yaitu alternator atau generator, bagian yang mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik. Di dalamnya terdapat komponen yaitu stator dan rotor. Kemudian sistem bahan bakar terdiri dari tangki bahan bakar, pompa, dan pipa-pipa penghubung untuk menyuplai energi mesin. Yang selanjutnya itu AVR, Automatic Voltage Regulator. Komponen ini sangat penting untuk mengatur dan menjaga agar tegangan listrik yang keluar tetap stabil, misalnya di 2220 volt atau 380 volt. Selanjutnya yaitu sistem pendingin dan pembuangan. Mesin menghasilkan panas tinggi dan sehingga diperlukan radiator atau kipas pendingin. Selain itu ada sistem knalpot untuk membuang emisi gas buang. Selanjutnya yaitu sistem pelumas, menggunakan oli atau melumasi bagian-bagian mesin yang bergesekan agar tidak cepat aus dan panas. Selanjutnya yaitu baterai atau aki, digunakan sebagai sumber listrik awal untuk menyalakan mesin. Selanjutnya yaitu panel kontrol antarmuka bagi pengguna untuk menyalakan atau mematikan dan memantau parameter seperti tegangan, arus, dan frekuensi. Kemudian rangka utamanya atau frame, yaitu struktur besinya, tempat semua komponen di atas diletakkan. Adapun cara pemeliharaan genset yaitu melakukan jadwal pemeliharaan berkala.
seperti mingguan atau harian. Untuk langkah pemeliharaan mandiri, yang pertama itu pengecekan sistem pelumasan seperti oli, di mana oli ini berfungsi sebagai pelumas sekaligus pendingin mesin. Pastikan level oli berada di atas minimum dan maksimum pada stik celup. Ganti oli mesin secara rutin sesuai jam operasional yang biasanya setiap 250 jam atau 6 bulan sekali. Perawatan baterai aki. Ini penyebab utama genset tidak mau menyala adalah aki yang lemah. Untuk perawatannya, bersihkan terminal aki dari korosi atau jamur putih. Pastikan kabel terpasang kencang dan gunakan baterai charger atau nyalakan genset secara berkala agar pengisian daya tetap stabil. Kemudian sistem bahan bakar. Gunakan bahan bakar berkualitas dan pastikan tangki tidak dibiarkan kosong dalam waktu lama untuk menghindari kondensasi uap air. Kemudian pastikan tidak ada endapan kotoran di atas tangki yang bisa menyumbat saluran. Selanjutnya yaitu pemanasan mesin secara rutin. Warming up. Nyalakan genset setidaknya seminggu sekali selama 10-15 menit. Tujuannya agar oli bersirkulasi ke seluruh bagian mesin, mengeluarkan kelembapan pada lilitan alternator, dan mengecek apakah ada suara atau getar yang tidak normal. Kemudian selalu menjaga kebersihan filter udara. Filter yang kotor menghambat udara masuk ke ruang bakar, membuat konsumsi bahan bakar boros dan mesin cepat panas. Bersihkan atau ganti filter jika terlihat hitam atau tersumbat. Oke, lanjut ke soal nomor bagian E, yaitu jelaskan syarat dan cara kerja paralel generator. Nah, untuk syarat mutlaknya yaitu 1. Tegangan terminal harus sama. Tegangan generator yang akan masuk G2 harus sama dengan tegangan busbar generator yang berjalan G1. Syarat kedua yaitu frekuensi harus sama. Syarat ketiga yaitu urutan fasa harus sama. Dan syarat keempat sudut fasa harus sama. Kemudian adapun alat bantu sinkronisasi untuk memastikan syarat-syarat terpenuhi. Digunakan panel sinkronisasi yang biasanya berisi double voltmeter, double frequency meter, sinkronoskop, dan lampu sinkronisasi. Adapun cara kerjanya paralel generator yaitu misalkan generator 1 G1 sudah melayani beban dan kita memasukkan generator 2 ke sistem. Persiapan G2, dihidupkan mesin penggerak G2 hingga mencapai kecepatan putar nominal. Kemudian pengaturan tegangan, atur eksitasi arus medan pada G2 hingga tegangan terminalnya sama dengan tegangan G1. Untuk mengetahui seberapa besar, pantau lewat double voltmeter. Kemudian pengaturan frekuensi, atur kecepatan putar governor G2 hingga frekuensi sedikit lebih tinggi, sekitar 0,1 hingga 0,2 Hz dari frekuensi busbar agar saat masuk G2 langsung mengambil beban sedikit dan tidak menjadi motor. Kemudian cara kerja keempat yaitu pengamatan sinkronoskop. Perhatikan jarum sinkronoskop, jarum akan berputar perlahan. Kemudian penutup saklar closing. Saat jarum sinkronoskop mendekati titik 0 pukul 12 atau lampu sinkronisasi menunjukkan kondisi yang tepat, segera tutup saklar utama atau circuit breaker G2. Kemudian cara kerja terakhir yaitu pembagian beban. Setelah paralel, atur kecepatan G2 generator 2 untuk mengambil beban aktif KW dan atur eksitasi G2 untuk mengatur pembagian beban reaktif kilowatt. Baik, itulah tadi presentasi penyelesaian tugas UAS dari saya. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.